Dulu janjinya apa ya? Anies resmi dilantik pada 16 Oktober 2017 di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan. Tahun 2024 kian dekat, bukan tanpa alasan. Perayaan demokrasi Indonesia akan terjadi di tahun itu. Nah, ngomongin 2024, Anies Baswedan adalah nama yang menghiasi media beberapa tahun terakhir. Keinginan Anies mengisi kursi nomor 1 di Indonesia mulai terlihat sejak dirinya mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat di 2013 silam. Terlebih sejak turun dari jabatan Gubernur Jakarta, Anies terus melakukan lawatan ke berbagai tempat. Tujuannya jelas untuk menduduki kursi tertinggi di negara ini. Tayal, jika Anies mulai diusik lawan-lawannya, sebut saja kasus Formula E yang baru-baru saja diadakan di Jakarta. Ini memang wajar sih, kalau kita mau dapat presiden yang bersih ke depannya. Lantas, gimana perjalanan Anies Baswedan hingga diusung sebagai calon presiden di 2024 nanti? Karir Anies dimulai setelah menyandang gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia pada 19 tahun silam. Gak butuh waktu lama, sejak menginjakan kaki di Indonesia, Anies langsung mendapatkan tugas menjadi Direktur Riset di The Indonesian Institute. Nah, yang belum tahu nih, organisasi resmi berdiri pada tahun 2004 ini berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Tayal jika rencana dan strategi Anies dalam dunia politik gak diragukan lagi. Karir pria kelahiran 7 Mei 1969 ini kian melejit pada saat terpilih menjadi rektor di Universitas Paramadina. Gak main-main. Selain umur yang masih 38 tahun kala itu, Anies berhasil menyandang gelar rektor termuda di Indonesia loh. Gocekan Anies di dunia pendidikan emang gak bisa dianggap remeh. Gak butuh waktu lama sejak resmi menjadi rektor, Anies meluncurkan program Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Nah, beasiswa ini meliputi biaya kuliah, buku, hingga biaya hidup. Gak sampai situ saja, di bawah kepemimpinannya, universitas ini mencatatkan diri sebagai kampus pertama yang mengajarkan anti korupsi dari bangku kuliah loh, mulai dari teori hingga praktik investigasi dan jalannya persidangan. Nah, prestasi paling gemilang yang pernah diukir adalah pada saat membentuk Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Saking kerennya nih, organisasi ini memilih anak muda terbaik bangsa untuk menjadi pengajar di sekolah dasar yang terletak di daerah terpencil Indonesia loh. Cara terbaik untuk menghormati mereka yang terus bekerja adalah dengan ikut bekerja. Gabung bersama kami untuk terlibat langsung menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Klik www.indonesiamengajar. Gak sampai situ saja, Anies juga menginisiasi program kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk terlibat mengajar selama 1 hari di sekolah dasar. Menariknya nih, program ini menjadi event tahunan yang banyak diminati masyarakat, dari pengusaha, pegawai hingga mahasiswa. Bukan tanpa alasan, selain mendapatkan pengalaman mengajar, kolaborasi lintas umur terjadi di program ini. Kompetensi Anies di dunia pendidikan sudah terlihat sejak usia dini. Bagaimana tidak? Sang ayah Rashid Baswedan yang merupakan seorang dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia mempertegas jika darah keturunan akademi mengalir di tubuh pria kelahiran 1969 ini. Menariknya nih, Anies menempuh SMA selama 4 tahun loh. Heits, tapi jangan salah. Pada saat duduk di bangku SMA, Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan harus tinggal selama setahun di Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, yang belum tahu nih, AFS adalah program pertukaran pelajar yang diinisiasi oleh Wartomo Dwi Joyuwono, Mohamed Diponegoro, dan Ibrahim Kadir dengan tujuan pertukaran belajar selama setahun. Seakan tidak puas, cucu dari Abdurrahman Baswedan yang merupakan pahlawan nasional ini dikenal dengan sosok yang selalu mendapatkan beasiswa loh. Tercatat, Anies pernah mengikuti Japan Airlines Foundation untuk berkuliah selama musim panas di Tokyo, Jepang. Selanjutnya, tahun 1997, suami Ferry Farhati Ganis ini kembali mendapatkan beasiswa dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah magister. Gak butuh waktu lama, tepatnya 1999, Anies lagi-lagi mendapatkan beasiswa dokter di Nottingham Illinois University. Keren banget ya. Kiprah Anies di dunia politik dimulai pada saat mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat pada 2013 silam, dengan mengusung konsep melunasi janji kemerdekaan. Sayangnya Anies harus mengakui Dahlan Iskan yang terpilih kala itu.
Anies pun bergabung dengan tim pemenang Jokowi JK sebagai juru bicara. Alhasil, Anies mendapatkan kursi sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Anies Baswedan. Sayangnya, jabatan ini hanya bertahan hingga tahun 2016. Anies harus digantikan Muhadjir Effendi karena dianggap sebagai menteri berkinerja buruk. Meski terbilang singkat, Anies banyak membuat kebijakan baru loh. Nah, yang paling terkenal pada saat merubah status ujian nasional yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Karir Anies kembali berlanjut ketika memutuskan maju pada Pilgub DKI Jakarta. Berpasangan dengan Sandiaga Uno membuat Anies terpilih dengan perolehan suara mencapai 57,96%. Menariknya nih, Anies resmi dilantik pada 16 Oktober 2017 di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan. Nah, sejak menjabat sebagai gubernur, kepemimpinan Anies mulai diuji. Tidak hanya mencatatkan prestasi, berbagai kritik menjadi makanan sehari-hari pria yang sekarang berumur 53 tahun ini. Kita mulai dari program DP 0%. Nah, program ini merupakan program bagi masyarakat Jakarta untuk mendapatkan rumah dengan uang muka yang ringan. Saking ringannya nih, Anies menjanjikan pembelian rumah tanpa uang muka loh. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Namun, siapa sangka, alih-alih melunasi janji, program ini justru mendapatkan banyak kritikan dan dianggap tidak konsisten. Soalnya nih, kebijakan ini dianggap melanggar aturan Bank Indonesia kala itu. Dan yang paling terkenal adalah pembangunan Jakarta International Stadium. Gak main-main. Stadion ini menghabiskan dana hingga 4,5 triliun rupiah loh. Selanjutnya ada sirkuit Formula E yang menghabiskan dana hingga 190 miliar rupiah dan masih banyak lagi. Meski demikian, di era kepemimpinan Anies sebagai gubernur, Jakarta banyak mendapatkan penghargaan loh, yakni menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang mendapatkan Sustainable Transport Award dari Institute for Transportation and Development Policy. Sebagai integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Prestasi lainnya seperti sumur resapan, revitalisasi kota tua, JPO Pinisi, Jaklingko, dan masih banyak lagi. So, gimana menurut kamu? Komentar pakai adab ya.